Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Kok masih kurang semangat? Sarapan belum bu? Nanti sengaja boleh dimakan. Oke, biar kita segar sebelum kita masuk ke kegiatan inti, mari kami perkenalkan gerakan 7 jurus BK hebat. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah melaksanakan deep learning yang memang sudah disampaikan oleh guru mata pelajaran. Sekarang gantian, kami yang akan menyampaikan apa tentang BK kepada ibu-ibu sekalian. Mohon untuk berdiri ibu-ibu, kita berjoget bersama dahulu. Gimana ibu? Sudah berkeringat? Sudah Nah, itulah perkenalan untuk gerakan 7 jurus BK hebat. Jadi hari ini kita akan membahas secara singkat apa aja sih 7 jurus BK hebat. Nah, 7 jurus BK hebat itu sesuai tadi yang sudah dinyanyikan. Nah, nanti secara bergantian ada saya dengan Pak Joko Sumedi yang akan menyampaikan beberapa jurus kepada ibu sekalian. Nah, jadi kami tidak akan menjelaskan secara detail seperti apa, karena kita juga sama-sama belajar di sini. Jadi kita saling sharing, nanti ibu-ibu boleh juga menyampaikan pendapatnya, kami juga nanti akan menyampaikan apa yang sudah kami peroleh selama beberapa hari di kelas kemarin. Nah, sesuai dengan gerakan 7 jurus BK hebat tadi, ada 7 jurus yang digunakan dalam pelaksanaan BK dalam kurikulum deep learning ini. Yang pertama tadi, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan terakhir, menata situasi. Nah, sebelum memulai kegiatannya, saya akan melakukan sebuah kegiatan singkat. Jadi silakan
ibu-ibu berpasangan, dua orang. Cukup? Pas. Oke. Pas. Ini pulpen. Oh, pulpen dari ibu. Saya sudah ada. Nanti masing-masing pegang satu kertas dan satu pulpen. Setelah mendapatkan kertas dan pulpennya, silakan ibu-ibu saling berhadapan. Coba lihat dengan di depannya siapa. Tidak menggambar juga. Ya, berhadapan-hadapan. Jangan sampai banyak-banyakan ya. Sudah? Silakan ikuti instruksi saya. Jadi, yang pertama, di sisi kita mau nentuin A dan B-nya gimana? Ambil, oh ya, sisi kanan A, sisi kanan saya A, sisi kiri saya B. Berarti misalkan contohnya Bu Nur A, Bu Sani B, Bu Diana A, Bu Lili B, dan begitu pun seterusnya. Sekarang untuk yang B, nggak boleh tanya-tanya ya. Kira-kira, walaupun ibu-ibu di sini sudah tahu, sudah kenal ya teman-teman siapa, tapi mungkin ada hal yang belum tahu. Ibu yang di depan rekan yang di depan ibu itu sukunya apa? Untuk yang B, tidak. Oke, sekalian aja A juga sekalian ditulis. A juga nulis. Rekan yang di depan ibu-ibu itu sukunya apa? Nggak boleh tanya. Sama-sama menulis, sama-sama menjawab. Nanti sama-sama kita koreksi. Ini jujur suku aslinya. Suku aslinya. Ya. Sudah? Yang kedua, siapa genre apa genre musik apa yang disukai oleh rekan di depan ibu? Silakan menebak satu musik favorit dari rekan depan. Sudah? Yang ketiga, apa makanan favorit orang di depan ibu? Tulis cukup satu. Ya, makanan favorit. Saling menebak. Kan ada satu ruangan nih, sekian satu kan? Suka ngeliat tuh kira-kira suka jajan apa? Ya, makanya sengaja kan pasangannya biar nggak bisa nebak. Oke, yang terakhir, apa minuman favorit rekan di depan ibu-ibu? Minuman yang paling disukai oleh rekan di depan ibu. Jangan air putih ya semua. Terima kasih atas ya tadi nanya sebelahnya. Iya. Makanya ternyata saya salah juga. Jadi yang pertama untuk suku betul, jadi karena kita pernah mudik bareng waktu itu, jadi tahu dari Jawa. Terus yang kedua Pak tahu ya dia saya suka nyanyi pop. Jadi pop karena memang saya memang sukanya nyanyi juga. Yang ketiga bakso memang makanya bakso. Tapi sebenarnya banyak makanan kesukaan saya. Yang keempat es teh memang keseharian saya. Jadi pas semua.
yang yang diberikan ke Bu Lili saya. Nah, sekarang Bu Lili. Dari Bu Lili ke Bu Diana, teman Bu Diana gimana? Salah satu tentang hobi menyanyi, karena kalau saya kan ini jadi orang itu kayaknya oh berarti isi saya ketahuan orang gitu kan. Saya jadinya di kamar, jadi nggak pengen isi saya ketahuan orang. Ini bukan nyanyi, orang yang suka nyanyi itu kan mau dari hati gitu ya. Jadi Bu Diana jawabnya suka Marawis. Aslinya Bu Lili sukanya apa? Selorong. Terima kasih Bu Diana, Bu Lili. Ada yang salah semua? Coba Ibu ini Halimah. Nah, coba Bu Halimah sama Bu Yuyun. Pak ini kan Bu Yuyun. Bu Halimah sama Bu Yuyun gimana? Oke, kalau misalnya saya satu-satu sebutin. Kalau saya memakai dari wajah, kebetulan kan dulu Ibu juga partai sama. Saya tahu beliau itu sukunya Jawa. Terus Benar Bu, salah Bu. Benar nggak Bu? untuk musik itu saya pernah tahu aja lah gitu. Itu kayaknya itu suka komedi. Benar nggak? Kalau untuk makanan sama minuman berhubung kita itu nggak pernah makan bareng minum bareng, jadi jawabannya salah. Nggak tahu saya. Jawabnya apa ke Bu Yuyun? Makanannya gorengan. Aslinya gorengannya iya betul ya kan gorengan. Minumannya es. Ya pokoknya es apa aja lah. Ini es aja ya. Nah sekarang dari Bu Yuyun ke Bu Halimah. Bener apa enggak? Saya dengar cuma sampai Bu. Apa? Keluar Sebenarnya saya bisa lupa sebenarnya jauh. Karena saya bukan dengar ngomong bahasa Jawa. Iya. Aslinya Bu Halimah. Jawa sama Sunda, Jawa bapaknya Jawa. Terus yang selanjutnya Makanan, minuman, ini biasanya saya kira juga musiknya selawat. ternyata kayak apa? Ternyata semuanya iya. Saya nggak tahu nggak pernah nyanyi bareng. Ya, saya nggak ada yang saya hobi sih. Saya nggak suka. Tergantung suasana hati. Ternyata memang semua ada yang bekerja. Iya, yang mencerminkan ya. Berarti nggak bisa dijudge dari apa ya. Makanan, Makanannya saya pakai nasi padang Bu. Karena saya kira suka makan nasi kan. Kalau saya bilang nasi doang, nanti saya mana Bu? Nggak tahu lauknya. Jadi saya bilang nasi padang kan udah komplit. Ada sayurnya, ada dagingnya, semuanya sambalnya. Nah, karena saya nggak tahu lauknya sukanya apa Bu. Saya takut salah kalau saya bilang nasi doang, nanti kalau nggak semua makan nasi doang. Nah, saya bilang nasi padang. Padang kan komplit. Ada sayurnya, ada nasinya, lauknya, sambal. Kalian bener-bener pernah satu meja ya? Alhamdulillah saya bilang terus terakhir minuman. Saya kira beliau ini sukanya teh hangat. Saya melihat berdasarkan fakta yang saya lihat. Ternyata salah saya menilai. Sukanya apa Bu? suka Bu Halimah apa? Oh ternyata suka es Bu. Ibu-ibunya menilai guru agama sukanya sholawatan marawis, pada kenyataannya ternyata kayak kata Pak Joko, ibu agama itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Bukan karena jangan mentang-mentang guru agama langsung ngejar cuma sukanya marawis, sholawatan, ternyata punya genre musik yang disukai. Nah, ibu-ibu lakukan tadi itu adalah salah satu cara bagaimana ibu-ibu mengenali orang yang ada di sekitar kita. Nah, berhubungan dengan itu, ternyata hasilnya tidak sepenuhnya kita bisa tahu dengan hanya ketemu setiap hari, bermain bareng, atau ngobrol bareng, satu ruangan bareng.
Makanya ada namanya salah satu jurus BK yaitu kenali potensi. Hubungannya apa dengan pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari? Yaitu kita tidak bisa langsung memberi terkaan, oh anak ini pintarnya ini, oh anak ini kemampuannya ini, oh anak ini punya bakatnya ini. Tapi kita perlu melakukan tes terlebih dahulu supaya tahu dasarnya atau potensinya seorang anak tersebut. Nah, memang mungkin selama ini yang melakukan tes terkesannya itu hanya psikolog, BK, dan yang berkompetensi di dalam hal untuk tes akademik atau non-akademik. Padahal dalam keseharian ibu-ibu pun sebenarnya secara tidak sadar itu sudah dilakukan di awal kegiatan sebelum mulai pembelajaran di awal semester, yaitu pemetaan murid. Kata para pendeta, sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk memperkenalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan yang lebih baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Untuk jurus pertama, kita akan melakukan simulasi asesmen atau simulasi potensi murid. Nah, ini mungkin sudah pernah waktu itu dijabarkan oleh Bu Diana waktu zaman guru penggerak ya Bu ya. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari yang sudah diterapkan oleh CP atau guru penggerak sebelumnya. Ini kami juga masih menggunakan melalui aplikasi Aku Pintar. Ada tes gaya belajar, tes kemampuan, tes penjurusan, tes karakter pribadi siswa. Fungsinya apa? Kalau bagi ibu-ibu, bapak ibu sekalian, kalau tes gaya belajar itu bisa menentukan nanti bagaimana untuk menyusun pembelajaran di kelas. Anak itu karakternya sosialkah, kinestetika, auditorika atau visual. Nah, mungkin itu nggak perlu terlalu saya jabarin terlalu jelas lagi ya. Jadi nanti itu bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembagian atau pemetaan murid untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kalau dari hasil tes yang kemarin sudah saya dan Pak Joko lakukan, kalau saya menyebarkan di kelas 9, Pak Joko menyebarkan di kelas 7. Dan untuk beberapa tahun terakhir ini, kecenderungan anak yang kami peroleh, mereka lebih banyak kinestetika. Benar nggak Ibu? Iya. Bapak Ibu? Mereka lebih suka olahraga nih, bapak olahraga. Nggak ada jam olahraga mainnya pengen main bola aja terus. Nggak ada guru dikit-dikit keluar. Ternyata pas dites sesuai, mereka cenderung kinestetik. Jadi mereka tuh maunya belajar atau dikit bergerak, pengen tersalurkan energi yang sangat banyak itu. Nggak tahu kenapa, apa kelebihan kurang. Jadi itu bukan hanya sepenglihatan kita, ternyata ketika kami tes hasilnya seperti itu. Nah, mungkin nanti ya ibu-ibu dan bapak ibu sekalian bisa menyesuaikan dengan teknik belajar di kelas. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu lebih menarik untuk pembelajaran dengan dirancang kegiatan itu lebih banyak beraktivitas. Nah, kalau di kelas 9 sendiri saya tidak mengadakan tes gaya belajar karena itu lebih cocok untuk kelas 7. Kelas 9 saya mau melaksanakan yaitu ada yang namanya tes Riasek. Nah, tes Riasek itu adalah tes untuk kecerdasan majemuk. Fungsinya untuk pengarahan murid dalam pemilihan sekolah lanjutan. Kalau di SMA untuk pemilihan jurusan ketika di perkuliahan. Nah, di kelas 9 pun saya temui paling besar itu adalah realistik. Realistik itu gimana? Realistik itu anak lebih cenderung menyukai kegiatan yang bersifat aktivitas dan nyata. Investigatif, yang suka berpikir kritis, itu yang paling kecil. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa investigatif itu sekarang sangat kecil hasilnya? Ada yang mau berpendapat?
terima kasih untuk investigasi untuk mata pelajaran matematika. Sebenarnya itu sangat bagus karena memang di latar belakang pembelajaran matematika itu harusnya mendalam, dari mulai latar belakang konsep, penemuan konsep, penerapan konsep, dan menggunakan konsep dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Tetapi dengan daya dukung dan juga latar belakang gaya belajar anak itu sangat berpengaruh. Mereka tidak tertantang untuk mencari solusi yang tepat dengan menggunakan apa yang pernah disampaikan gurunya, terutama dalam matematika. Jadi untuk itu memang untuk matematika perlu sekali menerapkan metode pembelajaran yang banyak menggunakan pola pikir yang tadi, yang investigatif. Jadi ini tantangan bagi kami, khususnya di kelas 8, Bu. Jadi kalau saya mengajarkan itu kan sekarang dituntut kita untuk pembelajaran yang mendalam. Jadi dari mulai detail kegiatan murid harus kita dampingi, fasilitator itu juga sangat mendukung sehingga anak-anak pola berpikirnya juga masuk dalam yang kelima dulu, critical thinkingnya biar berbeda. Tapi ya memang itu tantangan kita semua. Mungkin di pelajaran yang lain mungkin juga sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Ada pendapat lain dari Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Memang mungkin beda kondisi anak-anak zaman sekarang dengan kita masih kecil dulu. Sekarang terlalu banyak mungkin tuntutan kurikulum di antaranya. Terus kalau kita lihat anak-anak jujur saja mungkin beberapa guru yang mengajar itu kurang bisa mengajak anak untuk berpikir. Mungkin karena tuntutan materi harus selesai, misalnya kayak saya nih dalam 1 tahun 12 bab yang harus diselesaikan, 10, 12. Kalau terlalu banyak diselingi dengan hal-hal yang sifatnya mengajak anak untuk kritis, itu bisa jadi ada materi-materi yang tidak tersampaikan. Tapi sebenarnya itu resiko saja, karena yang kita ambil nilai itu bukan hanya nominal angka, tapi rasa kritis anak-anak yang sekarang sudah mulai menipis, apalagi anak-anak sekarang yang sudah mulai pasif untuk berpikir, apalagi berpikir, membaca aja sudah sangat rendah kemauan untuk bacanya, kecuali baca HP, WA, dan sebagainya. Jadi menurut saya anak-anak sekarang itu kadang-kadang diberi tantangan saja untuk setiap materi pembelajaran, penugasan itu anak-anak dikasih tugas-tugas yang sifatnya mereka mencari jawaban sesuai dengan realitas mereka sendiri. Tidak harus apa yang ada di buku, menurut pemikiran anak-anak sendiri. Kalau misalnya dikasih soal seperti ini, menurut kalian bagaimana nanti anak-anak itu dipaksa untuk berpikir meskipun mungkin jawabannya itu tidak sesuai dengan yang ada di teori gitu, sesuai dengan realitas anak sehari-hari. Yang mungkin yang lucu, yang aneh, tapi itu nyata dalam kehidupan anak-anak. Misalnya nih, dalam pelajaran agama anak-anak diajak untuk, ya kalau saya anak-anak lebih cenderung yang disebutkan tadi banyak praktek atau pembelajaran tidak di kelas yang monoton memang di kelas, tapi saya ada ke masjid yang sistem mengajarnya bisa jadi kayak orang ceramah kadang-kadang anak-anak nyatet, kadang-kadang dengan hal-hal yang seperti itu anak-anak muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya nih, Bu, kalau misalnya saya wudu terus tidak ada air, saya menggunakan air seadanya yang ada di botol bagaimana, misalnya kayak gitu-gitu. Atau misalnya mungkin dia pengen wudu dalam keadaan tidak ada air menggunakan apa, meskipun sudah disampaikan di materi, bisa dengan wudu tayamum, bisa dengan istinja untuk bersuci. Kadang-kadang anak-anak itu sesuai dengan yang sekarang, Bu, boleh nggak saya wudu pakai tisu basah? Nah, contohnya gitu, itu adalah realitas yang ada di kehidupan mereka. Misalnya, ya kita aja kayak misalnya kelompok tadi, mari mendakian kemana-mana bawanya tisu basah untuk bersuci, untuk menyucikan bersilah piring dan sebagainya. Itu mungkin adalah solusi-solusi yang tidak ada di teori, tapi dalam kehidupan nyata itu ada. Ngajak anak untuk berpikir sesuai realitasnya aja. Ya, kalau untuk pembelajaran yang sifatnya lebih ke teoritis dan tidak banyak praktek, memang lebih bagusnya anak untuk selain berceramah, selain memancing kayak kata dulu. Nah, namun kalau untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang memang anak memang lebih bisa nangkepnya itu harus praktek gitu. Nah, itu yang sekarang memang lebih banyak disukai anak-anak.
Nah, makanya mungkin karena mereka lebih suka bergerak sehingga ketika berpikir kritisnya itu jadi menurun, tapi untuk pembelajaran tertentu bisa dilakukan. Jadi hasil itu pun juga bukan semata-mata udah mutlak tidak bisa berubah. Beda dengan IQ. Kalau IQ itu sifatnya memang sudah tetap. Tapi kalau kecerdasan majemuk, gaya belajar itu sebenarnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan kondisi lingkungan. Namun untuk kenyataannya untuk saat ini memang hasil tes menunjukkan anak lebih cenderung untuk yang belajar itu sifatnya bergerak, yaitu kinestetik, realistik. Nah, selain itu kalau misalkan mendengar yang bisa dengan metode ceramah, auditori itu salah satu hasil tes yang paling rendah. Jadi nomor 2 itu pertama kinestetik, yang kedua visual. Jadi anak-anak akan lebih cepat belajar dengan cara melihat, yaitu ketika praktek maksudnya harus melihat dulu dong, dan mungkin praktek hanya mendengarkan. Ya sama kayak misalkan di olahraga yang vertikal kan harus dipraktekin gimana cara dribbling bola, gimana cara smash, cara set segala macam. Nah, seperti itulah cara belajar anak-anak sekarang supaya lebih menangkap ketika belajar. Jadi di sini kita saling sharing aja. Kami setelah melakukan tes ternyata hasilnya seperti itu. Itu hal yang harus dilakukan ketika awal pembelajaran sebelum kita memulai suatu kegiatan. Begitupun juga kami sebelum melakukan layanan. Tapi tidak semata-mata itu menjadi hasil yang udah paten yang tidak bisa berubah. Nanti tetap mengikuti sesuai kondisi dan lingkungan di tempat Bapak Ibu mengajar. Oke. Lanjut. Nah, untuk mengenali potensi ini saya hanya menyampaikan secara garis besarnya aja. Nah, untuk kedepannya harapan kami guru BK nanti kalau memang hasil tesnya itu Bapak Ibu butuhkan untuk pemetaan murid sebagai wali kelas atau sebagai guru, boleh nanti minta ke kami. Biasanya kami jadwal melaksanakan itu di bulan pertama dan bulan kedua semester. Nah, itu semoga harapan kami bisa membantu untuk Bapak Ibu dalam menyusun program RPP kegiatan pembelajaran. Nah, kalau untuk gimana latar belakang anak itu kami mendalaminya harus satu persatu, yaitu konseling individual. Itu pun juga nggak bisa langsung semata-mata kami bisa selesai dalam 1 bulan karena anak kita terlalu banyak. Kita lanjut ke, nah sebelum kita lanjut, selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Lebih dulu ya Bapak Ibu ya. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Kita lanjut ke jurus kedua. Apa tadi jurus kedua yang Ibu? Emosi. Nah, ini juga sama-sama belajar. Jadi saya belajar, Pak Joko belajar, Bapak Ibu juga belajar. Apa yang saya sampaikan hari ini jangan ingat saya sebagai pribadinya ya. Sebagai guru BK-nya, karena saya juga masih belajar bagaimana mengelola emosi. Oke, boleh siapa lagi yang mau ngomong ini? Lanjut lagi. Kan terlambat. Kita berikan dulu yang belajarnya ya. Saya punya bunyinya dreng. Oke, dreng. Nanti dreng-drengnya pas udah mau terakhir aja. Dari kami masih. Selamat datang. Selamat datang pendekar. Selamat datang kembali. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi.
Kendalikan emosinya, emosi tidak mengendalikanmu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Oke. Emang kalau melepaskan sesuatu itu paling senang. Nah, sekarang kita beraktivitas kembali. Ini enggak menulis. Nanti kalau saya tak Jadi kita akan bermain kertas emosi. Waduh, kurang Pak nih. Kurang Pak nih. Ya, pakai kertas yang tadi boleh. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah memegang masing-masing satu kertas ya. Nah, situasinya adalah kita ini lagi mengumpamakan ini kejadian itu terjadi pada Bapak Ibu sekalian di hari ini. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah sekarang anggap kertas itu adalah perasaannya Bapak Ibu sekalian. Terserah mau dilipat, mau diremuk, mau dielus, mau dilihatin aja, mau dilempar, terserah mau diapakan kertasnya. Yes, ya, biasanya boleh terserah. Pokoknya apa perasaannya Bapak Ibu? Cuman berapa meter? Oke, situasi kedua. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, Bu, saya telat." Nah, silakan lanjutkan perasaannya Bapak Ibu. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa barang tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas yang akan dilaksanakan hari itu seketika buyar karena tidak punya bahan ajar. Silakan dituangkan di dalam kertas Bapak Ibu yang sekarang pegang. Selanjutnya di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya sehingga dia tidur terlelap. Udah telat nih. Habis itu nyampe kelas tidur. Bapak Ibu juga posisi lagi gak megang bahan ajaran itu. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Dituangkan di dalam kertas tersebut. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya dan Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya panggilnya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya sakit, sehingga dia kurang tidur. Nah, karena dia tidak mau ketinggalan pelajaran, makanya sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Ditemukan oleh pamannya di jalan.
Bapak Ibu? Setelah berpamitan, Andi dan mamanya pun pergi. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan dan melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, sekarang bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu yang saat ini dipegang? Oh, udah diurusin. Nah, coba Bu Wayan yang paling ini. Kertasnya paling. Jadi apa yang Bu Wayan rasakan sampai terakhir ketika sudah tahu ternyata Ani itu seperti itu karena menjaga ayahnya sendiri. Enggak, perasaan Bu Wayan aja, bukan ceritanya. Hanya dijaga ya. Ternyata ini sebenarnya tidak tadi saya bisa melakukan hasil suka yang sedih. Ya ampun, kesel juga ya, udah kesel, udah marah ini ternyata karena bapaknya sakit. Jadi katanya kalau ada model seperti itu kita nggak boleh langsung emosi, tahu karena keadaannya, orang tua sakit dan sebagainya. Rasanya kenapa? Ada yang bilang pernah saya dulu saya sebulan satu malam dulu jualan apa? Somai. Barangkali jangan terlalu malam jualannya. Saya itu dan sampai sekarang kalau ketemu bulan sekarang dia tidak bisa mengumpulkan di rasa. Tapi dengan keadaan seperti ini berarti yang belajar sudah emosi, ada penyesalan dan akhirnya itu dari pembelajaran bagi Bu Wayan untuk kedepannya. Dilihat dulu nih situasinya kenapa memutuskan hilang. Sekarang Pak Ferdi coba. Pak Ferdi kan cuma melihat apa yang bisa Pak Ferdi tarik kesimpulan dari apa yang sudah Pak Ferdi lakukan? Tadi saya sempat merasa agak sedikit emosi ya, gara-gara bahan ajar slip. Kalau nama bahan ajar slip itu kan sudah dipersiapkan, tetapi karena tadi mungkin jatuh di jalan itu bentuk kebodohan ya, jadi rasanya mungkin agak kesal. Kalau yang datangnya telat, si Andi dan telatnya biasa aja, biasa aja. Terus si Andi tidur mungkin masih bisa persuasif lah ditanamkan. Tapi kalau bahan ajar kan tadi fatal tuh, yang sudah dipersiapkan jadi Andi kayaknya bakalan tidak sesuai dengan ekspektasi, kecewa. Jadi ini mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Jadi dari cerita tadi bisa kita tarik kesimpulan. Sebelum kita meluapkan emosi yang berlebihan, coba cari tahu dulu kenapa hari itu si anak itu melakukan kesalahan. Ya sama-sama sih ya Bapak Ibu ya, saya juga masih baca. Sama. Kita juga sama. Nah kalau ini kan memang sudah pernah kita pelajari waktu zaman kurikulum merdeka pun sudah kita pelajari ya tentang sel, terus gimana mengelola emosi. Nah emosi itu seperti yang Bapak Ibu ketahui bukan hanya sekedar marah ya, ada rasa senang, rasa kaget, rasa cemas. Cuman di sini dalam mengelola emosi ini, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita supaya emosi yang kita keluarkan itu tidak berlebihan, tidak terlalu senang, tidak terlalu marah, tidak terlalu sedih, tidak terlalu kaget. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu itu, kita tidak ada penyesalan. Tapi kalau kita terlalu emosi, pasti nanti akan ada penyesalan. Kenapa tadi saya segitu marahnya? Kenapa saya segitu jengkelnya? Kenapa saya begitu ibaratnya terlalu senang, terlalu sedih? Padahal di luar itu ada orang yang lebih di bawah kita atau lebih sedikit kita dibanding. Nah itulah kenapa kita perlu mengelola emosi tersebut. Mungkin sekian ya Bapak Ibu materi yang dari saya mengenai jurus 1 dan jurus 2 yang bisa disampaikan. Nanti kalau memang masih butuh ada sharing apapun kita saling sharing. Sembari kita mengurus anak dari wali kelas bagaimana, dari guru BK seperti apa. Jadi ini sama-sama pembelajaran buat kita semua.
Bagaimana kita bisa mengenali tentang si anak sehingga kita bisa mengontrol emosi kita ketika kita menghadapi anak tersebut. Oke, selamat mendengar. Kamu sudah menguasai jurus